Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ali Pratama, NPM 195101035. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung. Yang saya hormati, dosen pengampu sekaligus dosen pembimbing kami, Bapak Muhammad Iqbal Fasah. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi yang sudah kami pelajari dan sudah kami pahami. Di dalam metode penelitian, kita diwajibkan membuat sebuah paper atau karya ilmiah. Paper atau karya ilmiah ini adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis dan terstruktur. Adapun isi dari paper individu meliputi 1. Identitas penulis, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Landasan dasar Al-Quran dan Hadis, 5. Konsep dan pembahasan 1, 6. Konsep dan pembahasan 2, 7. Tawaran penulis, 8. Kesimpulan, dan 9. Referensi. Dalam membuat paper juga kita diwajibkan menggunakan manajemen referensi Mendeley. Kemudian perbanyak rujukan referensi jurnal ilmiah dan buku berbahasa asing. Usahakan tiap paragraf itu menggunakan referensi yang berbeda, menggunakan middle note atau body note, minimal 18 referensi, rujukan, dan menggunakan ukuran kertas A4, lens spasi 1,15, dan ukuran atas dan kiri 4 cm, ukuran kanan dan bawah 3 cm. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang dari isi paper. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat materi. Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan persoalan topik, tujuan dan sasaran dalam skripsi. Pendahuluan terletak di bab 1 dan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan masalah. Akan tetapi dalam paper, pendahuluan hanya memuat latar belakang masalah saja, sehingga dalam penyusunannya hanya memerlukan rangkuman dan berbagai jurnal minimal 1 referensi untuk setiap paragrafnya yang berkaitan dengan skripsi, isu, atau pendukung atas masalah yang hendak diangkat dalam penelitian. Berfokus kepada membahas latar belakang masalahnya saja, memuat fenomena, perkembangan, atau garis besar dari permasalahan, sehingga poin isinya dapat berupa deskripsi tentang permasalahan atau tujuan, mengapa permasalahan ini penting untuk dibahas, ulasan singkat tentang penelitian yang ada sebelumnya. Dalam pendahuluan juga masalah yang diangkat dapat berupa masalah secara umum dan masalah secara khusus. Selain itu, dalam pendahuluan, terutama khususnya pada pendahuluan skripsi, penting adanya rekomendasi dari penelitian terdahulu yang tercantum, sehingga berdasarkan saran dari penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang akan disusun ini akan meneruskan tawaran dari penelitian sebelumnya berupa data dan fakta. Dalam paper, konsep dan pembahasan 1 lebih bersifat umum, yaitu berkenan dengan judul penelitian. Sebagai contoh, judul paper adalah Etika Perilaku Konsumsi Islami, Teori dan Praktek. Maka untuk konsep dan pembahasan 1 adalah konsep etika bisnis Islam. Sedangkan untuk konsep dan pembahasan 2-nya adalah World View, etika bisnis, perspektif Islam, atau bisa juga dengan etika perilaku konsumsi atau kajian teoritis. Dalam porsi halaman harus dibagi, seperti misalnya pendahuluan 1-2 halaman, konsep dan pembahasan 6-8 halaman, sehingga keseluruhan terdiri atas 12-15 halaman. Adapun isi dari pendahuluan dan konsep dan pembahasan tersebut harus support terhadap tulisan paper yang dibuat tidak terlalu general, tidak terlalu luas, di mana lebih spesifik pembahasannya akan lebih bagus. Untuk jurnal yang berbahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, tapi rujukan tetap bahasa Inggris. Dan jika menggunakan tulisan ayat Al-Quran dan Hadis, harus menggunakan font tradisional Arabik dan ukuran tulisan 16 ditambah quote, atau bisa juga menggunakan aplikasi Al-Quran in Word. Selanjutnya, abstrak. Abstrak berisi masalah, tujuan penelitian,
metode penelitian, dan hasil penelitian. Gunakan nama terakhir peneliti dan gunakan rujukan terbaru. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang didasarkan dari teori, konsep, dan penelitian sebelumnya. Dalam pengembangan hipotesis masuk ke dalam subbab 2. Adapun langkah dalam pengembangan hipotesis: 1. Kembangkan hipotesis berdasarkan teori, konsep, dan pembahasan yang berhubungan dengan kedua variabel. 2. Kembangkan hipotesis berdasarkan hasil penelitian terdahulu, baik yang mendukung dan tidak mendukung, kemudian sertakan alasannya. 3. Berikan argumentasi dari peneliti dan tawarkan hipotesis. Selanjutnya, untuk mengupload artikel ke jurnal, caranya adalah sebagai berikut. 1. Lihat database yang dikasih Pak Iqbal berbentuk Excel, kemudian lihat link, email, dan nomor WhatsApp-nya. 2. Selanjutnya, cek akreditas jurnal. Pilihlah akreditas Sinta 4,5 dan 6 atau yang belum terakreditas. Kemungkinan besar bisa submit karena masih muda. Jangan pilih akreditas Sinta 3, 2, dan 1. Itu sulit untuk dijangkau karena jam terbang sudah tinggi. Biasanya para dosen mengejar ke situ untuk submit artikelnya. 3. Pilihlah jadwal upload yang lebih dari 2, yakni 4. Itu lebih bagus. Contoh Agustus, Oktober, Desember, Februari. Bulan terbit artikel pilihlah yang akan terbit November, karena kita UAS Desember. 4. Buka link, kemudian lihat di arsip, kemudian lihat yang sudah terbit, kemudian download. Ubahlah artikel Anda sama persis seperti aturan artikel dari pihak penerbit. Kemudian klik register, kemudian isi data diri dan submit jurnal hingga akhir. 6. Kemudian tunggu konfirmasi dari pihak penerbit, akankah layak terbit atau ditolak. 7. Apabila tidak ada kepastian, pilih untuk minta izin untuk mencabut artikel yang disubmit, dan kemudian cari jurnal yang dapat menerbitkan artikel kita. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.